Ini syarat yang harus dipenuhi pegawai negeri sipil sebelum beralih ke jabatan fungsional. Teman-temanku sekalian, bantu kami dengan menekan tombol subscribe sekaligus tombol lonceng agar selalu memperoleh notifikasi ada video-video yang kami rilis. Semoga video-video kami ini bermanfaat untuk Anda, teman-temanku sekalian. Bagi yang sudah melakukan subscribe, kami menyampaikan terima kasih. Semoga Anda selalu sukses dalam usaha dan karir Anda. Ini syarat yang harus dipenuhi pegawai negeri sipil sebelum beralih ke jabatan fungsional. Menurut Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian (PMK) Badan Kepegawaian Negara, penerapan sistem merit menuntut setiap aparatur sipil negara untuk memenuhi 3 syarat utama dalam mengemban tugas jabatannya. Apa saja sih syarat-syarat itu? Menurut Deputi PMK, bagi pegawai negeri sipil yang ingin atau beralih ke jabatan fungsional harus mempersiapkan 3 hal tersebut. Menghindari permasalahan sebelum adanya peralihan jabatan administrasi ke jabatan fungsional. Sekali lagi teman-temanku sekalian, bantu kami dengan menekan tombol subscribe sekaligus tombol lonceng untuk selalu memperoleh notifikasi apabila ada hal-hal baru yang kami rilis nantinya. Permasalahan yang banyak dihadapi oleh pegawai negeri sipil yang akan beralih ke jabatan fungsional saat ini adalah karena mereka tidak siap. Karena pada jabatan administrasi itu syaratnya hanya ditentukan oleh pejabat pembina kepegawaian untuk mengangkat mereka ke dalam jabatan administrasi. Tapi kalau untuk ke jabatan fungsional memang mereka dituntut harus siap dengan 3 syarat yang ditentukan oleh BKN tersebut. Pada jabatan struktural itu kita hanya dituntut memiliki kompetensi manajerial yang baik. Bagaimana kita memimpin, bagaimana gaya seorang menjadi pemimpin, menjadi pejabat struktural. Biasanya anak buah lebih punya kompetensi yang baik ketimbang pejabatnya gitu. Tapi ya sudahlah, karena itu kembali ke penilaian subjektif sebenarnya. Jadi dari pejabat yang mengangkat. Namun untuk jabatan fungsional itu pegawai negeri tersebut dituntut untuk memiliki kompetensi teknis yang mumpuni gitu. Jadi pada struktural silakan, tapi kalau untuk fungsional apabila Anda tidak memiliki kompetensi teknis yang mumpuni, Anda akan tertinggal dengan kolega-kolega Anda yang sama-sama menduduki jabatan fungsional. Sehingga Anda dituntut untuk memiliki kompetensi teknis yang mumpuni, yang cukup, yang layak gitu untuk menduduki sebuah jabatan fungsional. Ya lebih lanjut, Deputi PMK itu mengatakan penilaian kinerja pada jabatan fungsional itu mengacu pada butir-butir kegiatan yang telah diatur dalam peraturan Menteri Pan-RB. Biasalah, jadi kalau untuk pejabat fungsional dia sudah tahu butir-butir kegiatan apa saja, butir-butir kegiatan mana saja yang bisa dinilai gitu. Jadi kan tidak semua kegiatan itu bisa dinilai. Tapi pada jabatan-jabatan fungsional itu sudah ditentukan butir-butir kegiatan yang akan dinilai untuk memperoleh angka kredit. Lain halnya dengan jabatan struktural yang kinerjanya itu hanya mengacu pada tugas dan fungsi susunan organisasi. Jadi kalau Anda pejabat fungsional, Anda memang dituntut untuk melakukan, karena Anda akan dinilai berdasarkan butir-butir penilaian yang telah diatur dengan peraturan Menpan RB. Kalau struktural tidak, struktural itu pola kerjanya sudah terstruktur, tinggal kita melaksanakan sesuai dengan susunan organisasi dan tata kerja instansi. Yang perlu sebagai motivasi untuk teman-teman sekalian,
menyangkut aspek kesejahteraan. Itu bagi teman-teman yang sekarang sudah dialihkan dari jabatan administrasi ke jabatan fungsional, itu masih menerima tunjangan sesuai dengan tunjangan jabatan administrasi sebelumnya. Tunjangan jabatan fungsional itu belum diberlakukan, tapi masih tetap menerima sesuai dengan tunjangan struktural sebelumnya. Aspek kesejahteraan jabatan fungsional kepegawaian hingga saat ini Badan Kepegawaian Negara tengah menggodok peraturan presiden atau Perpres terkait tunjangan jabatan fungsional. Jadi harapannya adalah akan ada peningkatan terkait tunjangan jabatan tersebut. Ini berlaku untuk teman-teman yang menduduki jabatan administrasi yang telah dilakukan penyetaraan jabatan ke jabatan fungsional. Teman-teman yang telah dilakukan penyetaraan tersebut itu masih menerima tunjangan sebesar tunjangan pada jabatan sebelumnya. Karena BKN menurut informasi Badan Kepegawaian Negara itu masih menggodok peraturan presiden terkait dengan tunjangan fungsional tersebut. Ya, harapannya adalah adanya peningkatan terkait tunjangan jabatan. Jadi peningkatan namun apabila kondisi keuangan negara belum mencukupi untuk hal tersebut, kemungkinan besaran tunjangan itu akan mengikuti tunjangan administrasi sebelumnya, yaitu penyetaraan jabatan. Semoga semuanya bisa cepat terlaksana. 3 syarat utama yang kami sampaikan sebelumnya yaitu yang pertama harus memenuhi kualifikasi. Kualifikasi pendidikan, kualifikasi diklat, kualifikasi kepangkatan dan sebagainya. Yang kedua itu harus memiliki kompetensi, kemampuan gitu. Bagaimana Anda diangkat dalam sebuah jabatan fungsional tapi Anda tidak memiliki kompetensi yang mumpuni, Anda akan kesulitan gitu. Yang ketiga adalah kinerja, harus berkinerja baik, berkinerja positif untuk kepentingan organisasi ke depannya. Oke ya, sekali lagi bagi teman-teman yang belum melakukan subscribe, dapat membantu kami dengan menekan tombol subscribe. Semoga usaha Anda, ikhtiar Anda selalu sukses. Apabila Anda adalah pejabat fungsional, semoga Anda dapat segera untuk menerima sesuai tunjangan fungsional yang baru. Semoga itu bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih dan sampai jumpa.